Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, firman Tuhan yang menjadi ayat harian yang ditetapkan di hari ini, hari Kamis 20 Februari. Sebelum kita merenungkannya, kita bersatu dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertaimu. Amin. Firman Tuhan yang tertulis pada Mazmur 71 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku, ya Allah, janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasa-Mu kepada angkatan ini, keperkasaanmu kepada semua orang yang akan datang. Bapak Ibu Saudara-saudari, tua, putih rambut sering sekali dipakai untuk menggambarkan umur yang telah lanjut, orang yang berpengalaman, orang yang beriman, dan orang yang memberikan teladan. Dalam banyak hal, orang yang sudah tua, yang putih rambutnya, punya peranan penting dalam kehidupan manusia untuk membagikan pengalamannya sebagai pemberi nasihat. Mereka telah banyak makan garam, silehon puda dunasida, silehon ajar. Maka jangan seperti ungkapan atau istilah yang disebutkan dalam hari-hari belakangan ini, bahkan ini juga dituliskan dalam lirik lagu, tua, tua, keladi, semakin tua, semakin menjadi. Jangan kiranya ada di antara kita yang seperti itu. Tetapi kualitas umur, kualitas pengalaman ini juga berbanding lurus dengan kualitas beriman. Teks ini setidaknya memuat ajaran dan ajakan penting. Ada dua hal. Yang pertama, pengharapan agar Allah tidak meninggalkan pemazmur. Memang benar bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita, tetapi kitalah yang sering menjauh dari Allah. Tetapi di sini pemazmur berharap agar Tuhan dalam sisa umur, dalam masa umur yang sudah tua, yang sudah memutih rambutnya, kiranya Allah senantiasa menyertai sampai pada akhirnya. Ini adalah ungkapan pengharapan dari seorang pemazmur agar senantiasa Tuhan menyertai hidupnya. Yang kedua, supaya aku memberitakan kuasa-Mu kepada angkatan yang lebih muda. Ini menjadi motivasi pemazmur dalam sisa akhir hidupnya, dalam masa tuanya, dia mau membagikan pengalamannya kepada angkatan yang lebih muda. Bukan cerita dongeng, tetapi bagaimana pengalaman beriman, pengalaman hidup yang telah memakan garam, yang berpengalaman, sehingga dia selalu bercerita tentang penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Seperti opung yang menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidupnya, turun-temurun kepada anak dan cucunya. Kita juga diajak demikian, menikmati karya Tuhan yang memberikan yang terbaik dalam kehidupan ini oleh penyertaan Tuhan. Itu akan kita beritakan, kita ceritakan bahwa Tuhan benar-benar senantiasa memberikan, menghidupi, dan menyukakan kehidupan kita. Kiranya kita dipakai, entah dalam usia berapapun kita, selalu bersyukur dan menyatakan pengalaman iman kita kepada orang lain, bahwa Tuhan itu sangat dekat. Tuhan itu menggendong kita dan memberikan kelegaan kepada setiap orang yang dalam pergumulan. Amin. Kita berdoa.
Terima kasih Tuhan, firman-Mu menguatkan dan mengajak kami untuk tetap berpengharapan bahwa Engkau senantiasa menyertai kami, membimbing kami, bahwa Engkau selalu menjaga, menggendong kami sampai pada masa akhirnya. Dan itu menjadi pengalaman beriman kami yang harus kami beritahukan bahwa kuasa-Mu selalu nyata kepada angkatan yang lebih muda. Ini bukan cerita dongeng, tetapi Engkau benar-benar berkarya dalam hidup kami. Berkati kami dalam menjalani aktivitas. Para setiap jemaat-Mu, Engkau yang memberikan sukacita. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Mari kita bagikan renungan hari ini. Tuhan Yesus memberkati.